dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap dan mengucapkan selamat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 yang diadakan di Lampung. Semoga Allah meridhai dan Allah memberikan barokah untuk Nahdlatul Ulama, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih teman-teman dan sahabat-sahabat dari Bangkit Media telah hadir di rumah saya berkaitan dengan silaturahim dan juga ya kita bincang-bincang mengenai sekitar muktamar yang ke-34 yang akan digelar di Lampung. Muktamar sebagai ajang permusyawaratan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama ini secara normalnya digelar 5 tahun sekali sesuai dengan ADART. Hal itu untuk mengerjakan beberapa hal. Yang pertama adalah pertanggungan jawab daripada pengurus yang selama 5 tahun mengemban amanah mengurusi NU, ya, menjalankan program-program NU selama 5 tahun. Tentu saja kita tanggapi, kita minta pertanggungjawabannya. Artinya oleh baik NU struktural mulai daripada PWPW, PCPC sampai pada MPC dan ranting, juga oleh masyarakat Nahdlatul Ulama akan dilihat tanggung jawabannya bagaimana tentang melaksanakan program. Yang kedua adalah penyusunan program itu sendiri untuk ke depan. Karena namanya zaman tentu mengalami dinamika, hal-hal yang baru, hal-hal yang pada tahun yang telah lalu belum terjadi, pada masa-masa ini terjadi. Sehingga tentu saja ada program-program yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dari tuntutan zaman untuk bagaimana Nahdlatul Ulama memberikan konsep-konsep ya tentang berbagai hal yang sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang telah digariskan. Yang ketiga adalah mengenai siapa yang dipercaya melaksanakan program tersebut, baik itu dari unsur keulamaan yaitu Suriah maupun Tanfidiyah. Itu akan siapa nanti sebagai Rais Am, sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketua Tanfidiyah juga akan dipilih. Oleh karena itu
muktamar memang sangat penting untuk bagaimana mengelola jamaiyah organisasi ini dengan pengelolaan yang baik, dengan manajemen yang baik, serta aturan-aturan yang kemudian itu nanti diharapkan dari situ NU diharapkan tetap eksis, tetap berdaya guna terhadap umat, kepada masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia ke depan dalam mengawal keimanan, peribadatan, juga mengawal kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, karena itu sekali lagi makna daripada muktamar ini sangat penting, bukan hanya untuk NU itu sendiri, tetapi untuk bangsa dan negara juga sangat penting. Mengingat peran NU terhadap negara kesatuan Republik Indonesia selama ini juga sangat vital. Mungkin itu kira-kira. Dipandang dari segi dari segi pandangan para ulama, sebenarnya soal kepemimpinan siapa yang nanti akan menduduki sebagai Rais Am atau Ketua Umum PBNU itu sebenarnya itu sudah ketentuan dari atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang nanti akan diberikan amanah. Dan harapannya tentu saja yang diberikan amanah itu adalah yang terbaik, yang terbaik untuk melaksanakan program NU. Jadi di sini diperlukan wawasan, diperlukan ikhtiar siapa yang terbaik. Kalau kemudian ada perbedaan pendapat di dalam hal memilih, saya kira diletakkan dalam rangka ini adalah ikhtiar, bukan ini memaksakan kehendak. Ketika ini dalam ranah ikhtiarnya, mengikhtiarkan siapa yang terbaik dan paling pas untuk menduduki Rais Am dan Ketua Umum. Ini saya kira dinamikanya ya seperti permusyawaratan saja. Seperti kalau musyawarah itu kemudian tidak bisa bulat, tentu saja secara voting. Nah, voting di sini ya tentu saja siapa yang mendapat dukungan terbanyak, bukan terbanyak, dan itulah kemudian yang harus ditaati, yang harus ditaati siapapun yang menjadi yang terpilih di antara yang terbaik itu. Konsep ahlul hal wal aqdi ini kita adalah mempercayakan kepada ulama. Ahlul hal la yahulu, artinya itu mengurai. Aqada yaqidu adalah mengikat. Kalau bahasa Jawa itu bisa dikatakan ya mereka yang berkompetensi untuk menggelar permasalahan, menyimpulkan permasalahan. Jadi kita pasrahkan kepada yang ahli mengurai ini, dan tentu saja ini adalah para alim ulama para alim ulama yang memandang segala sesuatu tidak hanya dari segi zahiriyahnya,
Tetapi tentu kita percayakan bahwa ulama itu melihat sesuatu juga dengan kearifannya, dengan kemampuan makrifatnya, sehingga tidak hanya dari segi dohir saja, tapi dari segi batinnya. Nah, sekarang untuk pemilihan Rais Am memang melalui Ahlul Hal wal Aqdi. Melalui Ahlul Hal wal Aqdi. Nah, ini juga nanti diusulkan melalui muktamirin, melalui utusan dari suriah PBNU untuk memilih siapa itu Ahlul Hal wal Aqdi. Ini diperlukan juga di sini ini niat yang tulus, keikhlasan dan jiwa besar, bukan karena ingin menjugalkan A dan B, tidak, tapi kita serahkan saja kepada ulama-ulama, kesepuan-kesepuan yang selama ini mengawal Nahdlatul Ulama. Untuk anak-anak muda Nahdlatul Ulama, ya silakan mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, silakan berproses ya. Silakan berproses ya. Mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan ini nanti diharapkannya karena media massa atau era digital ini adalah era sebagai era sarana untuk ya banyak hal, untuk bahkan untuk industri, untuk komunikasi, untuk membuat opini atau menyebarkan informasi dan sebagainya, banyak hal. Tapi kita yakin kalau anak muda ini tetap mau belajar, dan belajarnya tentu saja yang paling penting adalah memahami tafaqquhu fiddin. Untuk mencapai kebaikan itu harus tafaqquh fiddin, mengerti agama, terus tafaqquh, faham betul tentang agama, ngerti misalnya air minuman teh itu dibuat dari apa, gunanya apa, ini harus tahu betul. Jangan sampai kita ini hanya mendengar sesuatu yang belum tahu betul, kemudian kita yakini atau sudah kita sikapi. Jadi generasi kapanpun itu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang penting adalah tafaqquh fiddin. Sebab kalau kemudian persoalan-persoalan agama yang esensial itu dipandang dari kacamata umum atau hanya secara akliyah saja, ini tidak nyambung. Kemudian Nahdlatul Ulama terbangun dengan keilmuannya para ulama, jadi memandangnya harus betul-betul dengan bayan, dengan jelas, dan dengan diperkuat dengan hujah-hujah. Untuk itu generasi muda sekarang saya kira sangat mengembirakan ya, semangatnya ya, generasi muda NU, tapi hendaklah belajar, selalu belajar, dan etika daripada para ulama yang sudah digariskan, yaitu tawassutiyah ya, moderasi dalam bersikap ya. Kemudian ya kita tidak terlalu ke kanan atau ke kiri mensikapi persoalan, harus banyak menimbang-nimbang ya. Kemudian tasamuh, kita tidak keburu marah dan sebagainya. Kita agak bertoleransi agar memberikan ruang kepada siapapun untuk menyampaikan
isi hatinya, tetapi yang diharapkan adalah kita tidak mudah menerima informasi-informasi dari lain dari sebelum kita tahu persis persoalannya. Oleh karena sekali lagi harapan kita adalah anak muda tetap semangat tafaqquh fiddin. Karena generasi ini akan baik kalau generasinya sama tafaqquh fiddin, paham tentang persoalan-persoalan. Kemudian nilai-nilai yang selama ini ditanamkan di dalam Nahdlatul Ulama, yaitu soal akidah, soal syariah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah sifat-sifat akhlakul karimah atau sifat-sifat yang dilambari dengan tasawuf, sehingga mengurangi daripada benturan-benturan pemikiran, apalagi jangan sampai ada benturan fisik. Ini agar kita bisa meletakkan persoalan pada proporsinya secara pas. Harapan kita jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak inginkan, ya. Tentu saja NU ini didirikan oleh para ulama-ulama besar, para aulia-aulia, sehingga asal kita ikhlas, asal kita tidak ta'anut, ya, tidak ngewoh-ewoh sendiri, ya. Tidak ngewoh-ewoh sendiri, ya. Jalani apa adanya dengan husnudzon, dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Jadi yang penting adalah daripada muktamir itu sendiri, panitia juga PBNU ini punya tujuan yang baik, tujuan yang maslahat untuk NU itu sendiri, bukan untuk memenangkan A dan si B. Saya kira nanti endingnya kepada siapa, ya nanti itu yang terbaik. Ya, semoga lancar, tidak terjadi hal-hal yang kita harapkan. Ya, kalau soal perdebatan tentu saja ada itu permusyaratan, ya. Permusyaratan, ada usulan-usulan, ada istilahnya dinamika di dalam muktamar, tentu saja itu hal yang wajar. Tapi hal yang kemudian menjadikan rusaknya jamnya, ini kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, kita selalu munajat kepada Allah, dan semuanya saya kira kiai-kiai, ulama-ulama kita juga munajat untuk suksesnya muktamar dinamik. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.